Adanya stigma, adanya paradigma bahwa COVID itu aib, takut untuk dibuka, tidak boleh tinggal di daerah sekitar kita. Sampai mereka tidak bisa melakukan isolasi mandiri, even itu di rumahnya sendiri. Dan ternyata apa yang bisa kita lakukan? Satu, pada saat kita mendengar kabar, itu rasanya tuh was-was dan khawatir. Maka yang perlu kita lakukan adalah tenangkan diri kita. Karena ternyata mau panik maupun gak panik, hasilnya sama, situasinya gak berubah. Pada saat aku kemarin dapat kabar, baca hasil lab teman-teman, aku rasanya langsung sontak aku nangis. Padahal aku melihat hasilku negatif. Kesedihan itu tuh gak bisa dipungkiri gitu. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 menjadi akronim yang di penghujung tahun ini masih melekat di kepala kita. Rasanya penghujung tahun 2020 lalu semua orang bertanya, kapan ya pandemi COVID ini segera pergi? Setiap mau tidur sampai mau tidur, pikiran itu selalu menghantui benak kita. Tapi tanpa disadari teman-teman, sebenarnya empati dan toleransi muncul di tengah pandemi ini. Pada saat di sekitar kita ada orang yang ternyata terpapar virus COVID-19. Apa yang bisa kita lakukan? Assalamualaikum teman-teman. Semoga semuanya sehat dan aku juga bersyukur banget hari ini dalam kondisi sehat walafiat yang alhamdulillah negatif dan alhamdulillah kalau kita lihat dari hasil swab itu kan hanya merepresentasikan saat itu. Tapi hingga hari ini aku merasa tidak ada keluhan secara fisik dan aku bersyukur banget. Kita tanpa disadari lupa loh ya bersyukur bahwa di luar sana banyak orang yang hari ini sedang berjuang karena kondisi kesehatannya, berjuang karena ditinggalkan oleh orang yang disayangi akibat pandemi COVID ini. Tapi apapun yang kita alami, kita harus bisa memunculkan empati dan solidaritas kita. Oke, kali ini aku akan ngebahas tentang satu chat yang kemarin sempat mengganggu pikiranku. Kalau nggak dibahas rasanya aku ngerasa bersalah, karena aku yakin banget ini pasti dialami oleh teman-teman semuanya. Seorang istri dari suami yang terpapar COVID-19. Satu sisi perempuan ini harus juggling dengan perannya sebagai ibu dan juga sebagai istri yang harus bisa mendampingi suami. Satu sisi suaminya udah negatif tapi ternyata stigma masyarakat yang cukup membuat keluarga ini merasa dikucilkan. Apa yang harus dilakukan pada saat hari ini kita belum bisa memerangi stigma? Padahal vaksin sedang diperjuangkan untuk diuji klinis. Padahal satu sisi fasilitas kesehatan kita sudah tidak sanggup lagi untuk merawat pasien COVID yang semakin melonjak angkanya. Dan akhir tahun lalu ini menjadi satu puncak di mana orang-orang sudah mulai lengah, sudah mulai lelah, mereka sudah mulai abai menjaga protokol kesehatan. Akhirnya imun dan iman kita lah yang bisa menjadi penentu apakah virus ini akan masuk ke dalam tubuh kita. Kalaupun ini masuk ke dalam tubuh orang yang kita sayangi, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sebelumnya aku sering banget dapat cerita ini dan rasanya tuh kayak gak percaya. Beberapa minggu yang lalu aku mengalami. Pada saat itu 7 orang yang dinyatakan positif termasuk salah satunya adalah kakak kandungku sendiri. Dari 12 orang yang tes swab pada saat itu ternyata 5 yang negatif termasuk aku. Tapi jujur, shock, kaget, sedih, kecewa adalah perasaan valid. Karena orang-orang yang dinyatakan positif selain kakak kandungku adalah tim APDS Indonesia yang tiap hari membantuku bekerja dan kita bertemu dengan intens. Kalau kita lihat di sini teman-teman, bagaimana bisa kita melalui hari-hari berat pada saat orang di sekitar kita yang sedang terpapar COVID-19 ini butuh support. Aku gak percaya sih itu terjadi sama hidupku belakangan ini. Tapi sampai pada akhirnya aku merasa dapat sentilan dari Allah, oke, inilah kenapa aku dapat waktu untuk bisa rehat. Inilah saatnya aku juga mulai sadar bahwa kemarin kita sempat lengah sama protokol kesehatan. Jadi karena lagi disayang sama Allah, kita semuanya pasti gak nyangka kan kalau sekarang orang yang kita sayangi atau mungkin diri kita sedang menjadi pejuang COVID. Seorang psikolog, yaitu penulis The Psychology of Pandemics, Stephen Taylor, seorang profesor psikiatri di University of British Columbia. Ada satu statementnya yang menarik yang menurut aku tuh benar banget. Ini juga sinergi sama banyaknya DM yang masuk bahwa ternyata pemulihan psikis atau kejiwaan seseorang yang mengalami COVID itu jauh lebih susah pemulihannya dibandingkan dengan pemulihan fisik mereka. Adanya stigma, adanya paradigma bahwa COVID itu aib, takut untuk dibuka, tidak boleh tinggal di daerah sekitar kita. Sampai mereka tidak bisa melakukan isolasi mandiri, even itu di rumahnya sendiri. Dan ternyata apa yang bisa kita lakukan?
Satu, pada saat kita mendengar kabar, itu rasanya tuh was-was dan khawatir. Maka yang perlu kita lakukan adalah tenangkan diri kita. Karena ternyata mau panik maupun gak panik, hasilnya sama, situasinya gak berubah. Pada saat aku kemarin dapat kabar, baca hasil lab teman-teman, aku rasanya langsung sontak aku nangis. Padahal aku melihat hasilku negatif. Kesedihan itu tuh gak bisa dipungkiri gitu. Pada saat kok bisa sebanyak ini gitu. Ini gimana ceritanya? Tapi pada saat aku mau panik, ternyata itu gak menyelesaikan masalah. Akhirnya aku mencoba untuk menenangkan diri dengan mengambil nafas. Dan aku ingat lagi bahwa ini lagi diuji sama Allah, lagi disayang untuk lebih dekat. Terus aku tetap dong, namanya manusia butuh support dari orang lain. Aku langsung cerita ke orang yang waktu itu aku percaya, ya suamiku gitu. Jadi pada saat teman-teman menghadapi situasi yang sama, tenangkan dirimu dan mintalah support orang yang bisa membantumu. Ajak dia diskusi. Akhirnya kami diskusi apa yang harus kita lakukan. Dan pada saat itu satu sisi aku harus gak boleh lupa bahwa aku juga harus bersyukur karena kondisiku negatif. Kalau kondisiku positif, aku gak bisa ngebantu mereka. Kalau aku positif, aku gak bisa kerja, aku gak bisa berkarya. Dan pada saat itu, rasa syukur itu ternyata harus kita ingat lagi. Pada saat kita melihat orang lain sedang positif, kita sehat, itulah yang kita syukuri. Jangan panik. Karena kalau kita panik, kita gak tahu apa yang bisa kita lakukan. Dan pada saat kita sudah membaik, jangan pernah lupa untuk tetap melakukan support kepada orang-orang ini. Tapi sebelum support itu dilakukan, teman-teman kita punya tanggung jawab secara moral. Kita harus membantu bagaimana angka COVID ini segera turun. Lakukan tracing. Tracing ini adalah untuk cara kita menanggulangi meningkatnya angka COVID yang kian hari kian tinggi. Tracing ini apa sih? Kalau bisa kita lakukan, siapa orang-orang yang belakangan ini ketemu dengan orang-orang yang dinyatakan positif tadi. Biasanya ini akan dibantu oleh puskesmas setempat atau satgas COVID. Tapi karena vaskes kita yang hari ini tidak siap dengan angka COVID yang kian hari makin tinggi, maka kadang-kadang hasil swab ini tuh harus nunggu waktu. Dimana 7 hari itu kalau orangnya nggak kemana-mana sih nggak masalah ya. Kalau 7 hari dia kemana-mana, nah akhirnya aku melakukan swab mandiri. Pada saat swab mandiri itu rasanya tuh juga kaget gitu, kok hasilnya begini ya. Sampai akhirnya banyak para OTG yang ada di luar sana. Dan kalau bisa swab itu dilakukan dengan swab PCR bukan antigen karena akurasi PCR ini yang paling tinggi. Memang sih hasilnya lumayan akurat walaupun harga yang dikeluarkan juga cukup lumayan tinggi. Aku berharap semoga Indonesia bisa punya fasilitas kesehatan yang lebih baik sehingga tes PCR ini bisa dilakukan secara masif dengan tidak perlu menunggu 7 hari lagi pastinya. Nah, tracing ini dilakukan sembari kita membantu para teman-teman ini untuk mendapatkan pertolongan yang tepat. Kalau mereka bergejala, berikan rujukan rumah sakit yang memang menangani COVID. Gejala ini biasanya kalau aku lihat sih teman-teman ada yang indera penciumannya hilang, pembaunya nggak bisa bauin aroma tertentu, ada yang lemes, ada yang tulangnya sakit semua, disertai diare juga, kemudian ada juga yang batuk pilek kayak flu biasa gitu, ada yang lemes, pusing dan ini beragam banget tergantung dari kondisi masing-masing. Nah kalau kita sudah membantu mereka untuk mendapatkan pertolongan medis yang tepat, disitulah kita bisa tenang teman-teman. Jujur waktu kemarin ada 2 orang tim APDC yang udah masuk rumah sakit dan aku lumayan cukup lega, dimana beberapa ada juga yang masuk shelter. Nah shelter ini sebenarnya adalah tempat isolasi mandiri yang diperuntukkan bagi mereka para pasien COVID tanpa gejala yang tidak punya tempat untuk isolasi mandiri. Tapi aku punya pengalaman yang unik nih. Kalau kita ngomongin soal COVID, stigma itu ternyata masih di mana-mana. Kemarin ada salah satu pengalaman yang membuat aku belajar. Satu sisi masyarakat nggak percaya COVID itu ada. Tapi begitu ada yang COVID, mereka ketakutan. Sampai melarang COVID survivor ini untuk tinggal di tempat rumah mereka sendiri. Padahal jelas-jelas penularan itu tidak akan terjadi kalau COVID survivor ini tidak berada dalam satu ruangan dengan kontak intens yang cukup dekat. Jadi kalau mereka tinggal di kamar mereka, di rumah mereka, masyarakat nggak perlu resah selama orang ini nggak kemana-mana. Nah, ini perlu tanggung jawab dari dua belah pihak. Artinya para COVID survivor juga harus bertanggung jawab untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Dan perlu dipercaya oleh aparat pemerintah dan juga masyarakat untuk nggak perlu resah. Mereka ini bukan aib. Mereka ini sakit yang bisa sembuh. Kenapa harus mereka tidak boleh atau mereka dilarang tinggal di tempat mereka sendiri? Ini kemarin sempat bikin aku cukup lama berdebat melalui telepon dengan petugas aparat pemerintah setempat RT RW yang katanya melarang pasien COVID untuk tinggal di rumahnya, padahal jelas-jelas pasien itu tinggal di rumah mereka sendiri dan sendirian lagi.
Kemudian ada juga kos yang menolak, padahal kos itu kos kamar mandi dalam yang nggak mungkin pasien ini keluar. Tapi karena anak kos yang lain resah sehingga mereka akhirnya tidak mau menerima pasien COVID ini tinggal di situ. Apa yang bisa kita lakukan teman-teman? Please deh, coba pelajari lagi tentang penularan COVID ini. Aku yang intens hampir tiap hari ketemu mereka, selama imun kita bagus dan selama kita punya keyakinan dan menjaga protokol kesehatan, insya Allah ini juga kita nggak pernah tahu ya, ini given. Tapi kalau kamu sampai melarang orang ini untuk bisa datang atau tinggal di rumah mereka sendiri, ini yang perlu jadi pikiran kita semuanya. Karena apa? Begitu kita merasa dibuang, para COVID survivor ini nggak boleh tinggal di tempat mereka, inilah yang membuat para masyarakat tidak mau melakukan swab. Mereka bergejala tapi mereka takut. Karena apa? Takut dikucilkan. Karena apa? Takut nggak boleh tinggal di tempat mereka sendiri. Jadi inilah saatnya kita memerangi stigma itu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan akhirnya waktu itu aku sempat melakukan advokasi, aku telepon Satgas, aku telepon Dinas Kesehatan, sampai akhirnya pasien ini bisa kembali ke rumahnya dan melakukan isolasi mandiri. Itu dengan tanggung jawab aku menandatangani sebuah form yang aku meyakinkan bahwa orang ini nggak akan kemana-mana. Dan alhamdulillah beberapa teman-teman di shelter juga fine-fine aja gitu. Mereka ya udah tetap mau tinggal di sana. Karena memang mereka takut kalau tinggal di rumah, di situ ada adik, ada teman-teman kos, ya udah mereka tetap stay di sana dan alhamdulillah hari ini udah pulang. Jadi teman-teman, yang mau aku sampaikan di sini adalah lebih baik daripada kita memberikan stigma negatif kepada pasien COVID. Stigma ini terjadi karena satu, tidak ada pemahaman tentang COVID dengan knowledge yang cukup valid. Jadi kadang-kadang kita termakan informasi hoax, penularan COVID yang gak jelas datanya tapi kita percaya. Yang kedua mungkin kita punya trauma dan pengalaman tersendiri. Tapi shifting the position, empati, kalau itu keluarga kamu, kalau itu kamu gak boleh tinggal di rumahmu sendiri, apa yang kamu rasakan? Yang kedua adalah daripada kita memberikan stigma dan judgment yang tanpa dasar yang jelas, lebih baik beri support mereka. Ternyata begitu aku tanya para COVID survivor ini, sekedar kita tanya kabarnya, gimana kondisinya, sudah sehat belum, ya lebih baik kalau kita kirim makanan atau buah. Ya tapi kalau enggak, at least kita chat aja, kita tunjukkan kepedulian kita, menanyakan kondisi mereka, itu sangat berarti loh. Karena mereka butuh support, mereka harus naikin imun supaya kondisi fisiknya bisa pulih lagi. Jadi teman-teman, jangan takut-takuti mereka. Tapi kita beri support bahwa mereka pasti akan sembuh. COVID ini kalau aku lihat teman-teman yang muda, yang sehat, tanpa komorbid, seperti flu biasa. Bukan berarti kita mengabaikannya. Ini bahaya kalau dia bisa menularkan kepada mereka yang komorbid dan usia lansia. Tapi jangan pernah kita berlebihan sampai membuat sebuah stigma. Tapi juga jangan kita jadi abai sampai kita menularkan virus ini di mana-mana. Jaga dirimu, jaga orang yang kamu sayangi, dan jagalah protokol kesehatan. Yang paling penting adalah jaga kesehatan hatimu supaya kamu tidak melakukan stigma lagi terhadap COVID-19 ini. Semoga pandemi ini segera berlalu dan aku berharap teman-teman yang hari ini sedang diuji, mereka yang keluarganya sedang ada yang COVID, yang cerita bahkan sudah sembuh, setiap lewat semua orang pada menghindari. Oke, mungkin dengan kita menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sesering mungkin, inilah cara kita untuk tetap bisa berinteraksi sosial tanpa harus menyakiti orang lain. Belum tentu hari ini kita sehat, tapi kita terus berikhtiar. Karena suatu hari kalau kita yang ada di posisi mereka, kita tahu rasanya gimana. Mereka butuh support, mereka butuh penanganan yang tepat. Mereka tidak butuh dijauhi, apalagi mendapatkan stigma. Terima kasih sudah nonton Ansa Channel. Semoga sesi atau diskusi ini bisa menjadi satu inspirasi buat kita semua memerangi stigma dan COVID. Karena stigma adalah salah satu sumber yang membuat para COVID survivor ini tidak mau ngaku. Mereka malu. Akhirnya apa? Penularan semakin terjadi di mana-mana. Nggak perlu malu. Ini bukan aib. Thank you. Kalau kamu suka sama video ini, sebarkan video ini sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat, dan aku juga share di Instagram aku beberapa microblog tentang COVID. Follow analisa.widyaningrum atau di APDS Indonesia. Thank you, bye-bye, assalamualaikum.